نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. فإن أصدق الحديث هو كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، نشكر الله عز وجل على كل نعمه الوافرة. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya. Kita masih diberikan izin untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam selalu teriring kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang terakhir, menyempurnakan ajaran-ajaran syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, sehingga jika kita selalu mendawamkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapat syafaatul uzma yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita bimtithali awamir wajtinabi nawahi. Selalu kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dengan menjalankan seluruh yang Allah perintahkan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Dan tidak lupa menjauhkan segala larangan-larangannya, bahkan meninggalkan yang ditinggalkan, yang dilarang oleh agama Islam, sehingga kita semua mendapat darajat al-muttaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam, peradaban manusia sebelum Rasulullah lahir dan sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul begitu jahiliyahnya. Mereka menyembah Tuhan tapi dengan wasilah, dengan perantara sebuah batu. Mereka memendam hidup setiap yang lahir dari seorang ibu, seorang wanita. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebodohan pada zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, bahkan dapat gelar rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Sampai suatu ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Allah berfirman dalam hadis qudsi kepada Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidaklah aku ciptakan engkau wahai Adam, dan juga tidak aku ciptakan surga. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korelasinya adalah kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mana cinta kita kepada Rasulullah. Paling tidak dawamkan salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Terus dawamkan. Seperti tadi disampaikan, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah.
Wa manahnu, siapa kita? Kita manusia biasa, manusia yang banyak penuh dosa. Dawamkanlah terus mengirim salawat kepada Rasulullah agar kita mendapat syafaatul uzma, mendapat syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat pada hari ini khatib ingin menyampaikan bahwa ada beberapa karakter akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat ini. Yang pertama, salah satunya adalah tawadu, rendah hati. Setinggi apapun kita, ilmu kita, janganlah sampai kita punya rasa sombong, mutakabbir. Rasa sombong pertama kali ditunjukkan oleh siapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iblis. Begitu lamanya iblis sujud di langit sampai mendapat gelar khazinul jannah, penjaga surga ketika itu iblis. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, aba wastakbar, dia enggan dan juga sombong. Beribu-ribu tahun iblis sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan makhluk bernama Adam alaihissalam, Allah perintahkan untuk tunduk. Makhluk yang bernama iblis, dia dalam Al-Quran diabadikan aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Seberapa hebatnya kita, sholat duha kita, puasa kita, sedekah kita, jangan sampai apa yang dilakukan iblis masuk ke dalam hati kita. Aba wastakbar. Rasul mengajarkan tawadu, rendah dirilah. Sebagaimana kisah seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, ketika masuk gerbang pintu Madinah, seluruh para Ansar yang sudah bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya dari penduduk Madinah yang kita sebut dengan Ansar, mereka berebutan, berlomba-lomba mengajak Rasulullah supaya singgah di rumahnya. Kita lihat ketawaduan seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya tidak begitu elok dan tidak begitu megah sebagaimana para sahabat yang lainnya menawarkan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dituntun dengan onta. Ya Rasulullah, udhina, katanya. Wahai Rasulullah, singgahlah di rumahku, kata para sahabat yang dibantu. Masuk terus, biarkan onta ini jalan, Pak. Innaha amurah. Biarkan onta ini berjalan karena dia sudah diperintahkan oleh Allah. Dengan ketawaduannya seorang Abu Ayyub Al-Ansari, dia diam saja dan berdoa kepada Allah, semoga aku dilimpahkan nikmat dikunjungi oleh Rasul. Dan betul saja dengan tawadunya, unta yang ditunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah berhenti tepat di rumahnya. Dan kemuliaan apa lagi yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang tawadu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini mungkin ada pelajar. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa adab nomor satu, akhlak nomor satu, taat dan patuh kepada orang tua nomor satu. Sehebat apapun ilmu kita, jago matematika, jago bahasa Inggris, juara olimpiade sana sini di situ, tapi kalau akhlak kepada orang tua dan guru-gurunya nol, semua ilmu itu. Karena Rasulullah diutus untuk pertama kali menyempurnakan akhlak manusia ini. Apa bedanya kita dengan orang yang bukan Islam? Dia berilmu tapi dia tidak menghormati orang tuanya. Di luar sana budaya Eropa memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya. Tapi Islam dalam Al-Quran kita diajarkan bagaimana menyebut seorang ayah dengan sebutan yang sangat indah. Ya abadi, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam memanggil ayahnya ya abadi, tidak disebutkan ya Ibrahim. Semua dalam Islam diajarkan. Mobil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketawaduan dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari dan juga kisah Nabi Ismail alaihissalam memanggil orang tuanya dengan adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya abati if'al bima tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah lagi bagaimana ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ditanya oleh Allah,
"Faman anta ya Ibrahim?" Apa jawab Nabi Ibrahim? "Ana Khalilullah." Memang betul Nabi Ibrahim julukannya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Selanjutnya Allah bertanya kepada Musa alaihissalam, "Faman anta ya Musa?" Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, "Ana kalimullah," bahwa aku adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nabi yang diajak berbicara, sebagaimana terjadi di Gunung Sina atau Tur Sina. Ketika itu Nabi Muhammad ditanya, "Wa ya Muhammad, faman anta?" Dengan ketawaduannya Nabi Muhammad menjawab, "Ana liyatim, ana liyatim." Aku adalah anak seorang yatim. Sebagaimana sejarah menyebutkan bahwa baginda Rasulullah dilahirkan tanpa, ketika itu ayahnya atau bapaknya sudah wafat terlebih dahulu. Ini yang diajarkan oleh Rasul, ketawaduan. Bagaimana tawadunya Rasulullah ketika membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha, sehingga dengan ketawaduannya dan kejujurannya dan kesabarannya Khadijah terpikat kepada baginda Rasulullah dan diminta untuk meminang. Poin kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam karakter kita sebagai manusia adalah amanah. Amanah, menepati janji. Amanah ini perlu ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita diberi amanah, diberi kepercayaan, jalankan dengan mengucap insya Allah, semua atas kehendak Allah. Niatkan dalam diri kita untuk menepatinya. Sebagaimana seorang sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, beliau mendapat julukan dari Rasulullah, aminu hadhil ummah. Beliau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia adalah orang yang paling amanah di umat Islam ini. Begitu amanahnya seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, meninggalkan orang tuanya ketika dalam barisan kafir, tidak seiman, karena dia amanah dengan taatnya kepada perintah Allah. Suatu ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikirimi surat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Khalid bin Walid menjadi pemimpin perang untuk penaklukan negeri Persia, yang mana para sahabat mengidolakan Khalid bin Walid. Pasti kemenangan kita melawan kaum musyrikin itu karena dipimpin oleh Khalid bin Walid. Umar melihat gejala kemusyrikan, terlalu mengandalkan manusia bukan kepada Allah. Ketika itu Umar memberi surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang isinya, "Wahai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aku tidak melepaskan tonggak kepemimpinan perang Khalid bin Walid, tapi aku ingin menghapuskan secuil kemusyrikan yang ada di diri para sahabat dan para tentara." Ketika itu berdiskusilah, disampaikanlah surat Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid tujuannya, dan ketika itu digantikanlah amanahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada seorang khalifah pemimpin negara waktu itu adalah Umar bin Khattab, yang mana selalu mengikuti ajaran Rasulullah. Tidak mungkin Umar bin Khattab memberikan amanah yang begitu besarnya dalam menaklukkan negeri Persia, 850 tahun menguasai dunia, dan runtuh di zaman Umar bin Khattab. Di situ ada peran keamanahan seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Surat tersebut diberikan, dan ketika sudah selesai tugasnya, tonggak kepemimpinan panglima perang dikembalikan lagi kepada Khalid bin Walid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aplikasikan, kita praktekkan ke dunia kita. Diberi amanah sebagai pejabat pemerintah, diberi amanah sebagai kepala keluarga, diberi amanah sebagai ketua organisasi sekolah. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebagian dalam pelantikannya disumpah dengan kitabullah di atas Al-Quran. Jangan main-main dengan sumpah yang di atas Al-Quran. Amanah itu akan ditagih janjinya di yaumil akhir. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Rasulullah menyampaikan banyak ajaran-ajaran akhlak yang diajarkan Rasulullah. Pada kesempatan ini hanya 3, yaitu yang tadi tawadu, amanah, yang terakhir adalah sabar.
Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ketika sholat kita sudah baik, insya Allah sifat sabar pun akan mengikuti kita. Taat dan sabar. Bayangkan gubernur di negeri Syam. Syam itu sekarang disebut dengan negara Yordan, Syria, Lebanon. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi ketika itu menjadi gubernur negeri Syam, dan wabah taun datang. Wabah seperti kita. Kalau kita saat ini adalah pandemi COVID-19. Dulu pada zaman dahulu ada. Pada zaman sahabat Umar bin Khattab memerintah sebagai khalifah, dan gubernur di negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Begitu sabarnya taun menyebar luas di negeri Syam. Umar bin Khattab menyurati Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, kembali ke Madinah karena engkau aset umat. Apa jawaban Abu Ubaidah? Aku memimpin daerah ini lillahi ta'ala. Mereka terkena musibah, mereka tertolong, aku akan bersama mereka sampai akhir. Begitu sabarnya seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita tidak diminta untuk bertahan sabar dalam keadaan ini, tapi kita diminta sabar dalam keadaan yang pada saat ini saja. Wabah yang kita hadapi tidak sengeri ketika zaman para sahabat. Dulu tidak ada rumah sakit dan alat-alat yang mendeteksinya, tapi sekarang sudah aman, sudah modern. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan sabar ini dengan diiringi dengan salat yang 5 waktu, tepat waktu dan baik sebagai penolong kita. Al-Quran berfirman dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Dilanjutkan di ayat dalam surat Al-Baqarah, Asta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bukan rela untuk ditindas, sabar kita menyikapi keadaan, memendam amarah, menahan egois, emosi, menahan jari-jari kita untuk tidak update status yang menyinggung orang lain. Sabar menjaga lisan kita untuk tidak membuat hati orang lain terluka dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 yang kami sampaikan tentang akhlak-akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Rasulullah, dawamkan salawat dan ikuti ajarannya, terutama dalam akhlakul karimah, tawadu, sabar, dan juga kita terus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu